Ya, halo, selamat malam teman-teman jurisian. Semoga senantiasa selalu diberikan kesehatan. Ya, pada malam hari ini Juris Police Institute menghadirkan sebuah program baru berjudul Kutu Buku. Jadi memang Kutu Buku ini sebuah program yang mana kita akan membahas dan membedah buku-buku yang memang dirasa perlu untuk kita bedah dan perlu untuk kita bahas. Dan untuk perdana kali ini kita coba untuk kupas tuntas salah satu buku menarik karya dari Ayahanda Dr. Rahmat Salam, yang mana beliau merupakan salah satu dewan penasehat Juris Police Institute, dan beliau juga seorang akademisi sekaligus juga penulis buku ya. Dan salah satu buku yang diterbitkan oleh beliau yang berjudul Kembalilah ke Pancasila. Sambil menunggu beliau, ini kita coba untuk menghubungkan dengan Ayahanda Rahmat Salam. Masih belum bisa terhubung ya dengan Oke, baik. Kita coba. Oke, kita undang beliau. Alhamdulillah. Kira kita terhubung dengan Ayahanda Rahmat Salam. Assalamualaikum, Ayahanda. Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya, sehat? Alhamdulillah sehat walafiat. Alhamdulillah. Ya, bagaimana Ananda di Juris Police Institute? Alhamdulillah luar biasa. Semua kawan-kawan di Juris Police Institute sehat walafiat. Oke. Ya, Ayahanda. Ya, teman-teman jurisian, ini kita sudah terhubung Ya, dengan penulis buku yang bukunya akan kita bedah pada malam hari ini. Beliau Ayahanda Dr. Rahmat Salam, penulis buku Kembalilah Pancasila, sekaligus juga merupakan salah satu dewan penasehat daripada Juris Police Institute. Nah, langsung aja mungkin kita bisa mulai ya, Ayahanda ya. silakan. Oke. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga kawan-kawan jurisian dimanapun berada selalu dalam kesehatan. Di sini saya Atarif Farhani, Direktur Eksekutif Juris Police Institute, akan memandu sebuah program baru dari Juris Police Institute yang bernama Kutu Buku, Kupas Tuntas Buku. Yang mana memang Kutu Buku ini salah satu program yang akan kita laksanakan rutin nantinya untuk mengupas buku-buku yang nantinya akan kita bedah bersama-sama dalam live IG bersama dengan penulisnya. Dan untuk perdana ini banget, kita hari ini coba untuk membedah buku karya Ayahanda Dr. Haji Rahmat Salam. Ya, Ayahanda, buku ini menarik banget sebenarnya di tengah disintegrasi bangsa dan berbagai problematika. Akhirnya Ayahanda mencoba untuk menghadirkan sebuah buku yang sangat menarik. Ini judulnya Kembalilah ke Pancasila. Mungkin sebelum kita coba ulik lebih dalam gitu isi bukunya, mungkin Ayahanda bisa sedikit memaparkan atau menggambarkan mengenai buku yang Ayahanda tulis. Silakan Ayahanda. Baik, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Para pendengar yang mengikuti Instagram Juris Police Institute pada malam hari ini, mudah-mudahan kita semua sehat walafiat dan terhindar dari COVID. Buku ini memang diilhami oleh kenyataan ketika kita seluruh rakyat Indonesia saat ini merasakan rasa berketuhanan yang Maha Esa itu mulai luntur, bahwa hal ini semakin terlihat di berbagai penjuru, maka tidak jalan lain, kembalilah ke Pancasila. Hal yang kedua, ketika kita melihat bahwa persoalan pri kemanusiaan yang sudah mulai diabaikan, terkikis di mana-mana dalam seluruh sendi kehidupan, maka kata kuncinya, kembalilah ke Pancasila. Hal yang ketiga yang kita lihat
kita sudah mengabaikan rasa persatuan, sering betul kita mengabaikan hal tersebut, bahkan kita mengutamakan justru perdebatan. Hal kecil menjadi pertingkaian dan kemudian menjadi dendam kesumat, dan itu kemudian rasa persatuan menjadi luluh lantak. Tidak kata lain, kembalilah ke Pancasila. Kehidupan politik yang semakin kemelut, yang keempat, kacau balau di mana-mana, rasa permusyawaratan sudah diabaikan. Jadi boleh dikatakan kalau bukan ditinggalkan, tapi betul-betul sama sekali mengenyampingkan prinsip permusyawaratan untuk mufakat, sehingga hoak di mana-mana dan kemudian ini menjadi fitnah, iri, dengki dan sebagainya. Maka tidak kata lain, kembalilah ke Pancasila. Dan begitu juga saat ini, ketika di dalam pandemi yang demikian hebat, sepertinya rasa keadilan kita itu sudah mulai semakin menipis. Yang bisa bertahanlah yang bertahan, lalu yang tidak bertahan akan betul-betul terkapar. Banyak para pengusaha kecil yang betul-betul terlindas, sementara yang kaya semakin kaya, yang miskin semakin miskin, seperti kata lagu Rhoma Irama dulu, dan itu terjadi, prinsip keadilan itu diabaikan. Maka kembalilah ke Pancasila. Itulah kira-kira rangkaian dari buku, isi buku Kembalilah ke Pancasila ini. Memang sepertinya kita rindu kepada Pancasila. Bukan karena saya sebagai mantan pendatar P4 dulu kala, tapi mengingat situasi kehidupan nasional kita, Republik Indonesia yang tercinta ini, sudah mulai melupakan Pancasila. Konsep ini kemudian kami gaungkan dan berdiskusi dengan Bapak Ketua MPR kita, Pak Bambang Susatyo, dan beliau berkenan menuliskan kata pengantarnya dalam buku ini, bahwa ini buku ini memang layak untuk kita diskusikan, katanya. Demikian juga sahabat kita dari Universitas Muhammadiyah Jakarta, Rektor Universitas Muhammadiyah Jakarta, berkenan juga membubuhkan kata pengantarnya di buku ini, dan Pak Makmun Murad, saya memanggil beliau Prof. Makmun Murad, juga menyatakan buku ini penting untuk didiskusikan. Demikian. Oh, menarik sekali. Berarti ada sekitar 5 hal yang melatar belakangi dari terbitnya sebuah buku yang berjudul Kembalilah ke Pancasila ya. Karena melihat berbagai macam problematika yang terjadi, baik dari aspek politik, sosial, budaya, dan lain-lainnya ya, Anda ya. Iya. Ya. Pancasila ini kan memang bisa dikatakan sebagai salah satu pencapaian peradaban yang memang menjadi doktrin revolusi Indonesia, sekaligus sebagai salah satu bisa dikatakan sebagai ideologi juga gitu, alat pemersatu bangsa. Makanya Bung Karno bilang ini sebagai filosofis ground legs gitu kan, sebagai the way of life gitu kan. Nah, kalau dari Ayahanda sendiri sebenarnya melihat berbagai macam problematika yang terjadi, bagaimana sebenarnya pandangan Ayahanda sendiri melihat sebuah realitas Pancasila yang saat ini mulai memudar dan mulai terpinggirkan seperti itu. Mungkin isi bukunya juga membahas mengenai hal tersebut gitu, melihat Pancasila yang mulai terpinggirkan seperti itu. Bagaimana Ayahanda? Ya, seperti yang kita saksikan saat ini, manakala Pancasila itu bahkan bukan hanya dipinggirkan, tetapi terlupakan dari berbagai implementasi pengamalan nilai-nilai Pancasila. Sungguh indah jika 36 butir nilai Pancasila itu kita ungkapkan dan kita implementasikan. Sungguhnya tidak ada lagi gontok-gontokan. Kerukunan akan tercipta sedemikian indahnya, bukan hanya kerukunan antar umat beragama, tapi juga kerukunan di dalam agama itu sendiri. Bahkan kerukunan antar pemeluk agama itu dengan pemerintah. Dan ini menjadi persoalan yang menjadi menghangat kemudian ketika ini diperdebatkan, seolah-olah ini menjadi suatu kendala yang meruncing, sehingga menimbulkan gesekan-gesekan di sana-sini. Kehidupan di pasar, kehidupan di sekolah, kehidupan di kampus, kehidupan di
bisnis, kehidupan di berbagai hal semakin menjerit seolah-olah karena ketiadaan Pancasila ini. Pancasila ini adalah payung sesungguhnya untuk bisa menjembatani kehidupan yang kita rindukan yang dahulu kala ada. Sekarang seperti halnya ada seorang yang tergeletak di jalanan karena tabrakan, rasa tolong menolong untuk membantu yang bersangkutan itu sepertinya sudah menghilang. Nanti ada yang berkompeten menolongnya dan sebagainya dan sebagainya. Ini kejadian dan mudah-mudahan kita bisa cepat-cepat kembali ke Pancasila agar kehidupan yang dititipkan oleh the founding father kita dulu para pendiri Republik ini bisa kita wujudkan kembali dengan sebaik-baiknya. Nah, tadi yang Ayahanda sempat sampaikan juga di awal, latar belakang daripada pembuatan buku ini dilihat dari berbagai aspek itu. Nah, kita coba bahas satu persatu mungkin ya. Yang pertama dari hal politik. Sebenarnya kalau pandangan Ayahanda sendiri, kenapa kita harus kembalilah ke Pancasila? Apakah memang saat ini dinamika politik kita yang terjadi begitu runyamkah atau seperti apa gitu? Ya. Suasana politik saat ini hingar-bingar. Andai kata ditanyakan kepada nilai-nilai Pancasila, maka prinsipnya kembalilah ke sedikit partai. Sesungguhnya multi partai ini membuat kita semakin menciptakan raja-raja kecil yang ingin menjadi semuanya pemimpin partai. Sah-sah saja, tetapi sesungguhnya kita tidak cocok dengan budaya itu. Dengan multi partai ini sesungguhnya memungkinkan terjadinya gesekan-gesekan dan perpecahan di berbagai penjuru. Dan ini akan berdampak negatif. Yang kedua, ketika politik ini diadakan kontestelasi itu seperti pemilu, pilkada, pemilihan apapun, yang itu kemudian akan selalu harus menggunakan biaya mahal, sarana prasarana mahal. Dan ketika yang bersangkutan menang dalam pilkada misalnya, maka yang bersangkutan tentu saja harus mengeluarkan modal yang begitu besar untuk mengikuti pemilu itu, pilkada itu. Dan tidak heran, jika yang bersangkutan sudah duduk dan menang, maka dia harus mengembalikan modal yang dia keluarkan. Berbagai cara dilakukan, halal haram sudah tidak lagi diperhitungkan. Dan itulah nilai politik kita saat ini. Lalu bagi yang kalah, tidak tinggal diam. Dia akan terus menggerogoti, tidak ikhlas dengan lawan yang sudah mengalahkan dia. Politik seperti ini betul-betul menjadi mengerikan. Saya menyatakan bahwa politik yang ada di Republik ini, jika tidak kembali ke sedikit partai, terbatas partai, tetap mempertahankan multi partai ini, maka suatu saat karena politik inilah Indonesia ini akan semakin hancur luluh lantak. Tidak ada kata lain, kembalilah ke Pancasila, kita benahi lagi politik bersama, hendaklah bergabung politik partai-partai yang sealiran menjadi satu aliran tersendiri sehingga kemudian membentuk partai kembali. Dulu sejarah sudah mencatat ketika Dekret 5 Juli 1959, multi partai juga dikembalikan ke sedikit partai dan kita bisa selamat. Ini pun jika kita kembali ke sedikit partai lagi, batasi saja misalnya 3 partai seperti dahulu kala, dan ini mudah-mudahan akan bisa terwujud. Soal nama silakan kita sepakati bersama. Mana nama partai yang bisa kita pertahankan menjadi induk dari 3 partai itu. Kalau kita melihat negara adik kuasa, mereka hanya punya 2 partai saja, antara Demokrat dan Republik. Tapi Indonesia dengan kearagamannya, jika terus-menerus mempertahankan banyak partai ini, multi partai ini, maka politiklah yang kelak akan meluluh lantangkan negara Republik Indonesia tercinta ini. Nah, menarik sekali. Tadi kita berbicara masalah aspek politik agar bagaimana bisa kembali lagi ke Pancasila. Kita sekarang berbicara masalah sosial budaya yang ada di masyarakat. Ini kan kita lihat sendiri bagaimana sisi humanis masyarakat ini mulai meredup ya Anda ya, sejak masuknya modernisasi, globalisasi, pada akhirnya nilai-nilai Pancasila yang hidup dan tumbuh di masyarakat dalam aspek sosial budaya semakin luntur. Nah, sebenarnya dalam buku Ayahanda sendiri yang berkenaan masalah dengan sosial budaya hingga pada akhirnya kita harus kembali ke Pancasila, itu seperti apa? Nah,
sosial budaya yang diinginkan, yang dirindukan oleh masyarakat kita sekarang ini adalah sosial budaya yang betul-betul saling bantu, saling asah, saling asih, saling asuh, saling tolong-menolong. Yang dulu kita kenal dengan prinsip kegotong royongan. Ini terkikis, situasi saat ini memang sangat memprihatinkan. Kita tidak lagi saling tolong-menolong, bahkan kalau perlu eh, untuk bisa maju, menginjak lawan, kawan, siapapun dia tidak peduli lagi, karena sosial budayanya sudah meredup. Nah, apa yang terjadi? Mungkin kita harus berguru kembali kepada para pendiri bangsa ini yang dulu mempertahankan sosial budaya itu harus tetap dijaga, dikawal dengan baik. Kehidupan sosial budaya ini bukan hanya sosial kemasyarakatan yang ada, tetapi juga bagaimana prinsip-prinsip budaya yang ada dulu dari sistem kerajaan kita di zaman dahulu kala dengan prinsip kesultanan dan kemudian saling gotong royong itu rasnya tidak ada, kemiskinan tidak terjadi. Tapi saat ini gara-gara sosial budaya meredup itu, kemiskinan semakin merebak di mana-mana. Apa yang menyebabkan ini terjadi? Mari kita kaji ulang bahwa prinsip sosial budaya ini pun meminta kita untuk mari kita kembali ke Pancasila. Kalau pandangan ayah Anda sendiri melihat persatuan dan kesatuan bangsa saat ini seperti apa hingga pada akhirnya kita harus kembali ke Pancasila juga? Iya. Sebentar-bentar akan kita dengar di berita TV di mana-mana bahwa ada si A menggugat si B menggugat si C menggugat si D. Bahkan tidak jarang kita dapatkan berita bahwa seorang anak kandung pun menggugat orang tuanya. Apalagi yang di luar kandung. Rasa persatuan itu sudah terkikis, entah apa sebabnya dahulu kala itu, sehingga ini jurang ini semakin dalam. Jurang persatuan ini semakin terpecah-pecah. Apalagi jika kita kaitkan antar golongan, antar politik, antar kelompok, dan sebagainya. Tawuran di mana-mana. Generasi muda saat ini pun sudah terbiasa dengan tawuran itu. Ditangkap di sini, ada di sana. Ditangkap di sana, ada di sini. Dan ini karena rasa nilai persatuan itu terkikis, sehingga tidak lagi bisa menjembatani semua yang ada ini. Di sekolahan terjadi tawuran, di kampung, komplek, anak-anak muda dengan berbagai kelompoknya terjadi tawuran, hanya karena gesekan semacam tulisan satu huruf berbeda, ini akan menjadi gesekan karena persatuan yang sudah tidak ada lagi. Maka lagi-lagi mari kita kembali ke Pancasila untuk menyatukan kembali, merekatkan kembali rasa persatuan yang indah dulu. Saat ini nilai persatuan kita juga mengkhawatirkan karena persoalan lintas agama ini juga mulai meruncing. Lalu persoalan teroris, seolah-olah teroris itu adalah dilambangkan kepada sebuah agama. Padahal seluruh agama ini dulu ketika mendirikan negara Republik Indonesia ini mereka berjasa. Mereka semua berjasa dengan kerukunan yang begitu indah. Mari, jangan gara-gara ada intrik-intrik yang memecah belah persatuan ini, kita akan semakin jauh. Akan semakin jauh dari rasa dan persatuan itu. Baik. Ya, ini sebelum saya coba ulik-ulik lagi pertanyaan-pertanyaan kepada Ayanda, ini buat jurisian, nanti bisa juga bergabung melalui pertanyaan-pertanyaan yang nanti akan dijawab oleh Bapak Dr. Ahmad Salam, selaku penulis buku Kembalilah ke Pancasila. Dan nanti kita ada door prize juga, ada 2 buku bagi penanya terbaik yang nanti akan dipilih atau ditunjuk oleh Ayahanda, dan nanti bukunya akan dikirimkan langsung dari penerbit ya Ayahanda ya? Ya, siap. Nanti bagi teman-teman yang ditentukan pemenangnya oleh Jurisprudence Institute, silakan berikan alamatnya, kita kirimkan bukunya ke alamat tersebut. Oke. Nah, kita lanjut lagi Ayahanda ke pertanyaan-pertanyaan berikutnya.
Tadi kita Ya, sudah berbicara silakan. masalah politik, kita sudah berbicara masalah sosial budaya, kita sudah berbicara masalah persatuan kesatuan hingga pada akhirnya mengharuskan kita untuk kembalilah ke Pancasila. Sekarang berkenaan dengan masalah hukum, Ayanda. Saat ini kan kita lihat bagaimana fenomena-fenomena terjadi di masyarakat, bahkan tidak hanya masyarakat tapi juga antara masyarakat dengan pemerintah gitu lah. Persoalannya persoalan hukum seperti itu. Kita melihat hukum saat ini kalau bahasa apa ya, bahasa masyarakatnya hukum itu tajam ke bawah, tumpul ke atas gitu. Dinamika yang terjadi ini, dan Pancasila ini kan sebagai sumber dari segala sumber hukum ya di Indonesia ini. Ayahanda melihat bagaimana sih pandangan Ayahanda di hal-hal yang terjadi saat ini yang berkenaan atau bersinggungan langsung dengan hukum hingga pada akhirnya mengharuskan kita kembalilah ke Pancasila karena Pancasila ini sumber dari segala sumber hukum gitu. Silakan Ayahanda. Ya, ya tentunya Jurisprudence Institute sebagai lembaga hukum yang bisa bergerak memberi penyuluhan hukum kepada seluruh masyarakat, perlu kita ingat bahwa saat ini rasa keadilan hukum ini sudah semakin mengkhawatirkan juga. Sepertinya keadilan belum tegak karena keadilan itu sangat tajam ke bawah dan tumpul ke atas. Beberapa kali ini dibuktikan bagaimana seorang nenek kemudian harus mendekam di penjara karena dia hanya mengambil 2-3 biji coklat dari yang notabene lahan itu adalah lahan nenek moyangnya, keturunannya, tapi kemudian lahan itu dianggap dikuasai oleh salah satu pengembang dan sang nenek mengambil itu dan terpaksa dipenjara. Ini tidak adil karena hukum kita itu sepertinya harus kepada ya apa yang tertulis, dan ini kemudian menyatakan rasa keadilan ini sudah tidak ada lagi. Saya rasanya ingin menangis saat ini ketika melihat hal-hal tersebut, bagaimana hukum itu kemudian bisa juga diperjualbelikan. Yang bisa membeli hukum itulah yang menjadi pemenang, walaupun dia tidak benar. Sementara yang benar, yang tidak mampu membeli hukum, dia akan terseok dan terseret di penjara. Persoalan-persoalan ini, persoalan sengketa hukum di mana-mana merebak. Dan kemudian persoalan sengketa hukum ini menjadikan kita, mengingatkan kita bahwa ternyata hukum itu ada sesuatu yang sedang salah. Tidak ada lagi kebenaran hukum yang harus dijunjung tinggi di Republik ini karena semuanya saling tidak percaya. Para penegak hukum pun melakukan kesalahan-kesalahan dalam melakukan hukum itu sendiri. Mengadili pun melakukan kesalahan dalam pengadilan hukum itu sendiri. Dan kemudian para penyelidik dan penyidik pun keliru menerjemahkan hukum itu sendiri. Dan ini akan berakibat masyarakat pun sudah tidak percaya kepada hukum lagi. Dan ketika itu terjadi, sungguh yang katanya hukum menjadi panglima itu sudah diabaikan sama sekali. Obatnya tidak ada jalan lain. Kembalilah kita ke Pancasila. Luar biasa sekali. Ya, teman-teman jurusian mungkin ada yang mau bertanya atau mau berpendapat mengenai buku Kembalilah ke Pancasila langsung dari penulisnya nih. Nanti bisa ditanyakan, kita bisa ulik-ulik. Silakan dari teman-teman jurusian yang mau bertanya bisa tambahkan komentar. Kolom komentar nanti akan kita bacakan pertanyaannya. Oke. Sambil menunggu teman-teman bertanya, mungkin ada satu pertanyaan dari saya lagi ya Anda. Tadi kita sudah membahas mengenai berbagai aspek ya tadi, sosial, budaya, kesatuan, lalu kemudian berkenaan dengan politik dan hukum juga kita bahas hingga pada akhirnya bagaimana kita harus kembali ke Pancasila. Nah, sebenarnya upaya apa yang harus kita lakukan untuk mengembalikan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan berbangsa, bernegara, bahkan kehidupan sehari-hari, karena memang Pancasila ini sebagai apa ya, sebagai the way of life gitu, pandangan hidup, falsafah hidup kita dalam berbangsa bernegara, juga dalam kehidupan kita sehari-hari. Jadi bagaimana ya Anda mengembalikan nilai-nilai Pancasila itu? Iya, andai kata kita kompak, ini bisa kita lakukan. Kita mulai dari seluruh sudut sendi-sendi kehidupan, mulai dari pendidikan usia dini. Kita kembalikan bagaimana cara berpancasila, hidup berpancasila, kegiatan berpancasila, bisnis berpancasila,
politik berpancasila, semuanya kita lakukan, insya Allah bisa. Nah ini yang belum dilakukan oleh pemerintah kita saat ini, karena memang saya ingin menyatakan, bukan mengkritik, tapi memberi saran, bahwa jika dulu ada lembaga BP7 pusat, itu punya jaringan jembatan ke daerah, sehingga di provinsi ada BP7 provinsi, dan di kabupaten kota ada BP7 kabupaten kota. Saat ini yang ada BPIP. BPIP itu hanya ada di nasional gitu, tapi tidak berakar ke daerah. Sedangkan kita, masyarakat kita terbanyak, terbesar, itu terkonsentrasi di daerah-daerah. Jika andai kata otonomi daerah itu diletakkan pada kabupaten kota, maka sungguhnya harus ada lembaga yang mengelola pengejawantahan implementasi dari nilai-nilai Pancasila itu ada di kabupaten kota. Sehingga kabupaten kota itu, sebutlah saat ini misalnya ada Badan Kesbangpol. Badan Kesbangpol dengan kondisi yang ada saat ini, semestinya diberi satu lagi porsi khusus untuk mengawal dan mengembalikan nilai-nilai Pancasila ini. Itu belum terjadi. Karena Badan Kesbangpol ini hanya saat ini diberi kesempatan, kewenangan untuk mengelola kesatuan bangsa dan politik. Sesungguhnya ini pun bisa dilakukan. Tapi tentu saja harus memperbesar kewenangan yang ada di Kesbangpol itu. Lalu ada perdebatan, Pak, kalau begitu jangan di Kesbangpol, di pendidikan saja. Silahkan, mari kita mulai dari manapun tanpa memperdebatkan persoalan itu ada di mana. Tetapi saya ingin menyarankan bahwa lembaga yang mengelola kehidupan berpancasila itu tidak cukup hanya di pusat saja, tapi mari kita kembalikan agar ada ini di daerah. Pertanyaan dari Anda tadi itu bahwa bagaimana mengembalikannya? Maka saat ini adalah hidupkan kembali lembaga Pancasila yang ada di kabupaten kota itu untuk bisa menjaring seluruh persoalan kehidupan berpancasila itu di daerah. Tidak sama kabupaten kota yang ada di Sulawesi dengan yang ada di Sumatera. Tidak sama kabupaten kota yang ada di Papua dengan yang ada di Pulau Jawa dan seterusnya. Mereka mempunyai keunikan tersendiri dan itu yang harus dilakukan oleh lembaga daerah itu, bukan hanya di pusat. Baik, luar biasa sekali Ayanda. Nah ini ada pertanyaan nih ternyata Ayanda. Ya, dari Faikah Nur Aziza. Izin bertanya Ayanda, bagaimana agar Pancasila ini dapat diterima dengan baik di tengah kondisi destruktif moral karena pengaruh penguasaan digital dan perkembangan globalisasi yang semakin pesat. Ya, silakan Ayanda. Ya, bagaimana agar bisa diterima dengan terus-menerus tanpa henti, tanpa kenal menyerah, dan setiap saat kita harus bisa melakukan sebutlah bahasa penyuluhan, sebutlah bahasa diseminasi, sebutlah bahasa apapun yang terkait dengan itu, tapi mari kita memberi penyadaran kehidupan Pancasila itu dengan baik. Persoalan digital ini memang persoalan yang sangat menghantui kita, bahwa anak-anak sekarang ini di usia SD saja pun sudah memegang handphone sendiri dengan tanpa batas, dan itu mungkin berdampak negatif kepada apa yang dilakukan. Apa yang dipertanyakan oleh saudari Poika ini memang sesuatu yang sangat mengkhawatirkan kita di seluruh penjuru Republik ini, bahkan di dunia. Akan tapi justru bagi kita Republik Indonesia itu dengan benteng Pancasila yang kokoh itu akan terbentengi dengan baik. Mari coba kita lakukan dengan mengimplementasikan nilai Pancasila itu. Maka saya katakan tadi, sejak pendidikan anak usia dini kita tanamkan itu, maka anak-anak yang SD, SMP itu tidak lagi sembarangan memegang HP-nya, memegang apapun laptopnya, sehingga dia bebas melakukan apa namanya di tingkat-tingkat dunia maya yang mengerikan ini, dan itu bisa kita jaga, kita batasi dengan nilai-nilai luhur Pancasila itu sendiri. Oke, baik. Nah, ini ada pertanyaan lagi juga ya Anda. Ini semakin malam sepertinya semakin banyak pertanyaan juga.
Ya, Ini silakan. dari Abdul Rahim. Dia bertanya, ketika kepala negara kita jauh dari nilai-nilai Pancasila, itu bagaimana? Dan ketika lembaga penegak hukum kita juga jauh dari nilai Pancasila dan perilaku Pancasila, itu bagaimana? Ya, pertanyaan ini sangat menarik, tapi sebagai eh, jawaban ilmiah saya tetap harus menjawab secara ilmiah tanpa nuansa politik. Bukan hanya kepala negara, bukan hanya penegak hukum. Siapapun kita yang menjauh dari nilai Pancasila, mari kita sadarkan beliau-beliau itu untuk kembali kepada Pancasila. Pak, apa buktinya kalau mereka jauh dari Pancasila? Buktinya adalah 5 hal yang saya sebutkan tadi. Sudah mulai mengabaikan rasa ketuhanan yang Maha Esa. Sudah mulai mengabaikan betul-betul rasa dari 5 sila yang ada itu, termasuk nilai persatuan yang kemudian dibiarkan kita luluh lantak, segala persoalan kemudian menjadi bumerang kalau kita memberikan kritik saran yang membangun kemudian ditangkap, dan ini akan berakibat fatal. Demokrasi itu adalah siapapun berhak bersuara dengan hati nuraninya, dengan kebenarannya dia bebas mengemukakan pendapat, dan itu adalah suatu hal keniscayaan yang harus dihidupkan kembali. Penegak hukum juga demikian. Jika penegak hukum jauh dari Pancasila, maka bahasa jeleknya dia akan seenak udelnya menetapkan kekuasaannya, kewenangannya, hukumnya terhadap siapapun yang datang kepadanya. Dan dia akan merasa menjaga koleganya dan orang-orang sekitarnya jika ada orang sekitar itu yang terjerat dari sisi hukum. Ini tidak boleh terjadi. Pancasila itu harus adil, dan kemudian itu harus kita lakukan. Dan pertanyaan Pak Abdul Rahim ini, bagaimana menyadarkan mereka kembali? Bagaimana menyadarkannya? Terus-menerus kita berikan saran konstruksi yang betul konstruktif, seperti halnya tulisan buku ini, ajakan bahwa kita harus terus-menerus memberikan penyadaran, penyuluhan bagaimana agar Pancasila itu menjadi landasan dan panglima di Republik ini. Jadi Pancasila itu harus terus-menerus kita lakukan berbagai cara. Saya mencoba dengan cara menulis buku ini dengan mengajak. Nah, ajakan ini mungkin belum tentu efektif karena sedikit di antara Republik ini, rakyat Republik ini yang membaca buku sekarang ini. Mereka lebih kepada cara lain. Nah, ayo cara lain itu pun kita gunakan. Gitu. Tapi saya sebagai orang yang berasal dari kampus, tentunya buku yang saya tulis ini akan terus-menerus kami diskusikan. Saat ini mungkin belum terlalu sempurna, tapi akan kita sempurnakan terus. Bahwa buku ini memang perlu, dan kita lakukan berbagai cara untuk bisa memberi penyuluhan, menyadarkan yang belum sadar, sehingga pertanyaan Pak Abdul Rahim itu tidak akan pernah menyerah. Kita tidak akan pernah menyerah terhadap apapun yang merongrong Pancasila. Ayo, dengan semangat yang menyala-nyala, kita akan bisa lakukan itu dengan lebih baik lagi ke depan. Oke, baik. Nah, tadi juga sempat ada pertanyaan sebenarnya Ayanda, kalau tidak salah dari 09 Latifah. Dia sempat bertanya mengenai keberadaan dari sebuah lembaga BPIP, Badan Pembinaan Ideologi Pancasila. Dia bertanya, sejauh ini fungsi dan peran BPIP ini belum begitu maksimal gitu dalam membumikan Pancasila. Itu sebenarnya bagaimana dengan keberadaan lembaga itu sendiri, Ayanda? Kalau dari pandangan Ayanda? Ya, saya ingin menyatakan sekali lagi bahwa BPIP itu tidak cukup hanya di pusat. Tidak cukup hanya ada di pusat pemerintahan ini. BPIP itu harus ada di kabupaten kota. Karena letak otonomi daerah kita itu ada di kabupaten kota. Maka BPIP itu entah dengan lembaga apa namanya di kabupaten kota itu silakan saja. Yang jelas jika hanya di BPIP dan itu hanya di pusat, itu seperti pertanyaan siapa tadi? 009? 09 Latifah dari Latifah. 09 Latifah ya. 09 Latifah ini menyatakan bahwa itu mungkin saja masyarakat lain pun sama seperti pertanyaan dia. Apa sih peran BPIP itu sekarang ini? Nah, tentu saja teman-teman BPIP akan bisa menjawab bahwa kami berperan dalam bidang ini, bidang ini, bidang ini.
Itu bisa saja diteruskan dalam jawaban yang seperti itu. Tetapi faktanya adalah Pancasila itu harus dihidupkan dari nilai kabupaten kota, dari wilayah kabupaten kota, dari kedudukan kabupaten kota seluruh Republik Indonesia ini. Bukan juga di provinsi. Provinsi pun tidak cukup perpanjangan tangannya mencakup ke daerah-daerah. Nah, jika sudah di kabupaten kota, maka kabupaten kota itu akan bisa meneruskannya ke seluruh kelurahan, desa yang ada di wilayahnya masing-masing, dan ini akan dilakukan kegiatan yang terus-menerus setiap tahun. Bahkan dalam setiap tahun itu kita boleh melakukan kegiatan 12 kali, sehingga setiap bulan itu akan ada. Nah, saya ingin menjawab ini lebih detail kepada teman-teman yang lain juga terkait dengan budaya tadi, bahwa Republik ini punya kekhasan budaya yang indah dalam bulan-bulan tertentu. Ayo kita kaitkan Pancasila di dalamnya. Saat ini, bulan saat-saat ini, kita sedang, bagi kaum muslimin, sedang melaksanakan memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW. Maulid Rasulullah ini juga bisa kita berdayakan, mengimplementasikan kembali, menyuluh kembali tentang nilai-nilai Pancasila ini, agar berketuhanan yang Maha Esa itu seperti apa. Sungguh indah jika memang hal ini bisa kita lakukan. Next, nanti dalam kegiatan Isra Mi'raj atau di Bali dari agama Hindu dengan kegiatan nyepi dan sebagainya, ini bisa kita lakukan. Pancasila itu hidup dalam seluruh sendi-sendi kehidupan bangsa Indonesia ini dari Sabang sampai Merauke. Oke, baik. Nah, menarik sekali. Kalau seandainya BPIP ini memang tidak hanya di pusat, artinya BPIP ini harus juga berada di wilayah kabupaten kota apapun itu namanya, gitu. Nah, sekarang kan kita menganut prinsip otonomi desa juga ya, Yanda. Apakah perlu lembaga sejenis seperti itu juga ada di desa gitu? Karena tentu masyarakat desa juga harus memahami apa itu Pancasila gitu kan. Ya, karena Republik Indonesia ini tersebar ke dalam wilayah kabupaten kota sebagai otonomi daerahnya, maka otonomi desa itu juga bisa diandalkan. Namun, kita juga punya kelurahan. Sebagian dari wilayah terkecil di kabupaten kota itu desa, tapi sebagian lagi sudah bernama kelurahan. Nah, jangan sampai kita mengutamakan desa saja, kelurahannya kita abaikan. Ini yang terjadi pernah di penghitungan anggaran. Kita memberikan bantuan, Republik ini memberikan bantuan kepada desa dengan dana desa yang begitu hebat. Tetapi Republik ini lupa, kelurahan juga membantu rakyat yang paling bawah. Lupa memberikan dana kelurahan, sehingga ini kemudian menjadi ketimpangan yang terjadi. Oke, itu kesalahan hitung menurut Menteri Keuangan. Tapi dalam hal Pancasila tidak boleh kita melakukan kesalahan hitung itu. Pancasila harus bisa menyeluruh. Pancasila harus bisa holistik. Pancasila harus dimiliki oleh seluruh masyarakat, tidak hanya desa. Kelurahan juga berhak mendapatkan Pancasila itu. Nah, oleh karena itu, otonomi itu ada di kabupaten kota, karena nilai kabupaten kota itu, kedudukan kabupaten kota itu, dan mekanisme kabupaten kota itu yang bisa menjemput kecamatan-kecamatan di bawahnya, dan di bawah kecamatan itu ada kelurahan dan desa itu, sehingga masyarakat di kelurahan dan desa itu bisa dilakukan. Mekanisme kegiatan ketok tular penyuluhan nilai-nilai Pancasila ini, itu silakan diterjemahkan menurut kabupaten kota masing-masing. Seperti yang saya katakan tadi, mungkin di Aceh sana nilai kedudukan Pancasila itu di kabupaten kota dan di desa Gampong namanya di sana, dengan kelurahan yang ada di sana melalui nilai-nilai agama Islam. Maka silakan juga di Papua sana dengan keragaman nilainya adalah dengan nilai-nilai menurut agama yang ada di sana. Dan ini bisa kita lakukan dengan baik dan benar, tanpa mengusik, tanpa mengganggu, tanpa membuat kecewa mereka-mereka yang lain yang senilai dengan Pancasila itu. Oke, baik. Ya, ini juga ada pertanyaan, Ayanda, dari saudara Ivi Romlah, nama Instagramnya mungkin dari saudari Romlah ya. Dia bertanya, apakah Pancasila merupakan norma yang abstrak karena penafsiran orang-orang berbeda-beda, dan bagaimana mengaplikasikan hal yang abstrak tersebut ke dalam kehidupan dan peristiwa yang terjadi? Ini pertanyaannya bagus sekali ya. Persoalan abstrak atau nyata kembali kepada bagaimana nilai budaya yang dianut di tempat itu, di wilayah itu. Saya ingin menyatakan tadi kepada sang penanya, saudari Ramlah itu, bahwa
apa yang sedang dilakukan saat ini, misalnya dalam rangka menangani pandemi saja, itu berbeda yang dilakukan di Jawa dan di Pulau Jawa, di luar Pulau Jawa. Dan kemudian dalam hal budaya pun seperti itu. Maka Pancasila ini boleh saja disebut abstrak di suatu daerah, tetapi juga diimplementasikan secara nyata dan terang benderang di daerah yang lain. Tapi dalam hal 5 sila dari nilai-nilai Pancasila itu jangan pernah diganti, jangan pernah diotak-atik. Itu sudah sangat jelas dan terang benderang bahwa itu suatu hal yang sangat indah. Kita harus bisa saling asah, saling asih, saling asuh untuk mengetok tularkan Pancasila ini dari sisi ketuhanan yang Maha Esa, kemudian sampai sila kelima, bagaimana rasa keadilan itu bisa tercipta juga dengan terwujud dengan sebaik-baiknya, baik abstrak maupun nyata harus kita lakukan. Oke, baik Ayanda. Nah, dari Abdul Rahim juga tadi pertanyaannya sudah dijawab. Dia bilang mengatakan terima kasih Prof atas jawabannya dan api semangatnya buat kaum muda terus berjuang sampai nilai-nilai Pancasila bisa diterapkan di semua stakeholder. Itu kata Amin, saudara amin, Abdul Rahim. amin ya rabbal alamin. Nah, Terima ini kasih juga Abdul Rahim. Pertanyaan dari saudara Latifah lagi nih, Ayanda. Jika memang keberadaan sejenis lembaga BPIP itu memang harus ada di daerah, kira-kira konsep apa sih yang ditawarkan untuk membumikan Pancasila? Ya, saya kebetulan pernah menjadi PLT Kesbangpol sebelum saya meninggalkan pemerintah kota Tangerang Selatan. Sebagai kepala Kesbangpol saat itu, saya juga sudah menyuarakan hal ini. Dan sejak saat itulah, buku Kembalilah Pancasila ini mulai ditulis. Saat itu saya mengatakan bahwa ketika kita terjadi perbedaan pendapat yang meruncing, yang bisa mengerikan, bahkan sampai kepada pertikaian dan pertumpahan darah di suatu daerah. Lalu kemudian kami mendiskusikan itu, ini tidak terjadi di Tangerang, tidak terjadi di Banten, tidak terjadi di Pulau Jawa. Tetapi kenapa di Pulau X itu bisa terjadi? Karena ternyata bahwa lembaga yang tadi menaungi Pancasila itu tidak ada. Sehingga itu dibiarkan saja terjadi. Saya ingin menyatakan, oke, kalau misalnya pertanyaan tadi boleh melakukan perpanjangan tangan dari BPIP pusat itu ada di daerah, sebut saja Kesbangpol itu, karena mungkin pemerintah tidak punya dana untuk membentuk lembaga baru, silahkan berdayakan lembaga yang ada saja, maka tinggal kita berikan perpanjangan tangan, caranya seperti dulu. Nah, Pak, ada yang mengusulkan, Pak, bagaimana kalau kita hidupkan lagi BP7 seperti yang dulu pernah ada? Dulu BP7 itu pernah hidup dan kemudian dikembangkan. Sehingga mungkin karena dinilai saat itu sebagai pemborosan, maka BP7 itu diberangus, dipangkas. Itu adalah suatu hal yang perlu dievaluasi kembali. Salah kita kalau BP7 dulu diberangus dan diputus, mungkin saja kalau misalnya ketika itu untuk memberangus Departemen Penerangan silahkan saja. Tapi dalam hal BP7 itu saat ini ternyata kita rindu. Kita rindu kembali lembaga itu ada gitu. Sehingga teman-teman di BP7 itu bisa merangkul seluruh kampus, seluruh agama. BP7 daerah itu bisa merangkul seluruh tokoh budaya, seluruh tokoh seniman. BP7 daerah itu bisa juga merangkul seluruh tokoh politik. Dan itu kemudian mereka secara bersama-sama melakukan diseminasi, memberikan pencerahan, memberikan penyuluhan, memberikan semangat kepada masyarakat di tempatnya masing-masing. Dan itu akan indah sekali jika itu BPIP punya kepanjangan tangan itu di daerah. Saya tidak peduli apapun namanya, tapi saya berulang kali menyatakan, dan ketika Kesbangpol diundang ke Kementerian Dalam Negeri, saya adalah pembicara yang vokal ketika itu untuk menyatakan, mari kita hidupkan lagi lembaga yang bisa mengurus Pancasila di daerah kabupaten kota. Luar biasa. Ya, ini juga ada, ini bukan pertanyaan, ini dari saudara Faiko. Mantap bukunya Ayanda, semoga bisa berkolaborasi nulis dengan tim JPI. Amin. Ya, insya Allah di waktu yang akan datang kita bisa menulis bersama. Amin. Ya teman-teman jurisian, silakan kalau ada yang masih mau bertanya bisa tulis ke kolom komentar. Ini juga ada Mbak Upi. Halo Mbak Upi. Salam hormat untuk Pak Rahmat, salam.
Beliau juga editor buku ya, editor bukunya Ayahanda ya, Iya, salah satu editor buku. beliau salah satu editor yang kemudian bisa berikan, karena beliau juga punya kaitan kerjasama dengan BPIP. Kembali salam hormat juga untuk beliau, Bu Api. Jadi artinya terkait tadi berbicara masalah BPIP apapun namanya ini memang perlu dan harus ada, tidak hanya di pusat tapi juga di wilayah kabupaten kota, tingkat kelurahan, bahkan sampai ke wilayah desa juga ya. Salah satunya Iya, untuk membumikan apa itu Pancasila seperti itu. Artinya masyarakat nggak hanya kalangan yang ada di wilayah kota tapi juga masyarakat desa kelurahan juga tahu mengenai Pancasila iya, itu sendiri. Kadang memang kalau kita lihat juga ya Anda masih banyak anak-anak bangsa mungkin yang di wilayah luar sana gitu yang bahkan inti 5 Pancasila aja masih belum memahami dan mengetahui gitu kan. Pancasila iya. 1, 2, 3, 4, 5 gitu. Nah, ini sesuatu yang miris dan memang benar terjadi gitu, memang benar terjadi gitu. Bahwasannya mereka tidak mengetahui, tidak memahami ideologi mereka, bahkan mereka tidak mengetahui falsafah bangsanya sendiri yang merupakan sebuah nilai luhur bangsa ini yang sudah digali oleh para the founding father kita hingga pada akhirnya menjadi suatu nilai-nilai yang berkembang dan tumbuh sejalan dengan entitas bangsa kita yang pada akhirnya terbentuklah sebuah negara yang bernama Indonesia gitu. Nah ini juga Ayahanda sebenarnya aspek penting yang tidak hanya di dunia kampus gitu untuk membumikan Pancasila, tapi juga bagaimana kita bisa memberikan pemahaman kepada anak-anak muda ya Ayahanda untuk bisa ikut turut serta dalam membumikan Pancasila dan memberikan pemahaman kepada masyarakat luas. Artinya pemuda bisa dijadikan sebagai bisa dikatakan sebagai pelopor atau sebagai salah satu hal yang terpenting untuk bisa memasifkan gerakan dalam membumikan Pancasila atau kembalilah ke Pancasila ini. Menurut Ayahanda sendiri bagaimana gitu? Khususnya untuk Ya, tidak hanya pusat tapi wilayah kabupaten juga, kabupaten kota juga. ya, benar. Jadi seluruh unsur akan dilibatkan. Kita mengetahui dulu, saya rindu dengan suasana ketika Pak Harto berada berdiskusi dengan kelompok pencapil. Rindu dengan Pak Harto itu kita mendiskusikan dengan para petani. Dulu, bukan hanya saat pandemi ya, saat dulu belum ada pandemi COVID, tapi beliau dari istana, kemudian seluruh Indonesia, walaupun itu dikatakan sudah di-setel, tapi kira-kira seperti itulah implementasi nilai Pancasila itu bisa kita terapkan. Beberapa waktu yang lalu saya sedang menguji teman salah satu uh, peserta program doktor di Universitas Indonesia dengan salah satu teman penguji di samping saya, Bapak Profesor Irfan. Kami berdiskusi tentang BPIP, bahwa BPIP itu sebenarnya lembaga apa kegiatannya. Nah, ketika beliau bertanya seperti itu, pasti sudah ada lembaga BPIP itu punya program, punya langkah, punya renstra, barangkali punya visi misi yang mungkin kita semua belum tahu. Tetapi sesungguhnya yang kita lihat saat ini, BPIP itu pun sendiri merasa sedih bahwa dia tidak mampu menyuarakan itu sampai ke daerah. Saya ulangi sekali lagi, ketika BPIP itu punya lembaga di daerah kabupaten kota yang bisa menerjemahkan apapun maksud dari BPIP pusat yang saat ini dibangun, baik tadi saudari tadi menyatakan melibatkan pemuda menjadi pelopor, bahkan petani di daerah yang tidak harus pemuda pun bisa digerakkan sebagai pelopor, nelayan di seluruh pesisir Republik ini bisa digerakkan sebagai pelopor Pancasila, dan semua unsur itu bisa dilibatkan jika ada pengontrol lembaga itu berada di kabupaten kota. Itulah Republik Indonesia yang khas ini, bukan di pusat, bukan di provinsi. Tetapi mereka boleh ada di pusat, boleh ada di provinsi sebagai perpanjangan tangan untuk menjadi wakil pemerintah pusat di provinsi, tetapi yang mengimplementasikan nilai-nilai luhur Pancasila itu adalah wilayah kabupaten kota yang kemudian bisa menggerakkan itu kepada kecamatannya, dan kemudian para kecamatan bisa turun berjenjang naik bertangga turun ke kelurahan dan desa. Jika itu bisa dilakukan, maka lembaga BPIP yang ada saat ini kita acungi jempol. Tapi jika
lembaga BPIP yang ada sekarang ini hanya seperti ini saja, sementara Pancasila dibiarkan begitu terbengkalai di kabupaten kota, maka ini saya ingin menyatakan bahasa jeleknya adalah arang habis besi binasa. Jadi bahasa bijak seperti ini barangkali bisa didengar oleh Bapak Presiden Republik Indonesia. BPIP itu perlu diteruskan sampai ke kabupaten kota dengan sangat baik. Belum terlambat jika Bapak Jokowi berkenan melakukan ini untuk menindaklanjuti, kembalilah ke Pancasila. Luar biasa sekali. Ya, berbicara Pancasila memang nggak ada habisnya dan itu akan terus menjadi perbincangan yang sangat menarik khususnya bagi bangsa Indonesia sendiri. Bahkan Anda ya dan teman-teman jurisian, Vollenhoven, orang Belanda yang pernah tinggal selama lebih dari 30 tahun di Indonesia, dia sudah menemukan jiwa bangsa Indonesia, perbedaannya dengan bangsa Belanda, bahkan bangsa Barat. Tapi dia nggak bisa menemukan inti dari jati diri bangsa Indonesia. Hingga pada akhirnya yang bisa menemukan itu adalah para the founding father kita, menggali potensi sehingga lahirnya sebuah Pancasila, falsafah bangsa Indonesia. Itu artinya memang ini benar-benar suatu identitas asli bangsa Indonesia dan perlu dan harus kita bersama bagaimana Pancasila ini dijaga dan bagaimana tidak hanya dijaga tapi juga dijalankan dengan sebaik-baiknya sebagai the way of life-nya bangsa Indonesia gitu, falsafahnya bangsa Indonesia, ideologinya bangsa Indonesia. Ini juga dari Mbak Upi, beliau bilang segera kita kolaborasikan dengan BPIP untuk bersama-sama membumikan Pancasila. Kata beliau seperti itu. Wah, ditunggu Mbak Upi. Baik, siap. Insya Allah saya ingin menyatakan satu hal, bahwa apapun dalam andai kata diberi kesempatan kita berdialog dengan lembaga BPIP dengan buku ini bahwa meminta kembalilah ke Pancasila, mungkin ini akan menjadi suatu langkah maju, suatu terobosan baru untuk bagaimana kita kelak akan menyusun kembali. Karena bagi kabupaten kota itu tidak terlalu sulit untuk menunjuk salah satu lembaga yang ada di daerahnya itu untuk menerjemahkan apa yang dilakukan oleh BPIP pusat itu. Jika ini belum dilakukan, saya ingin menyatakan bahwa ini suatu hal yang terlambat. Namun, jika kita bergegas saat ini, menuju 2024 nanti akan terjadi pemilu yang berikutnya yang luar biasa, maka sebelum itu terjadi dengan nilai luhur Pancasila yang akan kita terjemahkan ini di kabupaten kota itu, ini akan lebih cepat mencapai cita-citanya. Buku ini sama dengan menolong teman-teman BPIP agar bisa menerjemahkan program BPIP itu sampai ke masyarakat bawah sekalipun. Apa yang disampaikan oleh teman kita dari Belanda tadi, jati diri sebagai bangsa Indonesia itu, itulah yang sudah dilahirkan oleh para pendiri negara ini yang menyatakan bahwa Pancasila itu adalah sumber dari segala sumber hukum. Jadi kalau misalnya sumber hukum pun bersumber kepada Pancasila, ini sebagai suatu hal yang luar biasa yang bisa kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Luar biasa sekali. Nah, Yanda ini mungkin terakhir juga ya, sekaligus bisa dibilang ya promosi buku juga nanti buku Ayahanda. Sebenarnya apa yang mengharuskan kita gitu untuk bisa baca bukunya Ayahanda gitu? Apa yang mengharuskan kita untuk bisa memiliki bukunya dan membaca buku Ayahanda yang berjudul Kembalilah Pancasila? Ya, Kenapa? Jika kita menyadari bahwa kehidupan Pancasila itu penting, maka buku ini wajib untuk dibaca. Saya ingin menyatakan bahwa buku ini mungkin merupakan awal dari teman-teman yang lain untuk kelak menulis kembali dengan berbagai caranya, tetapi ajakan kembalilah ke Pancasila ini hanyalah sebagai awal untuk meminta para sahabat dan adik-adik sekalian, semuanya mari kita menulis kembali, mari kita menjelmakan tulisan itu dengan tindakan nyata, bahwa agar Pancasila itu kembali dihidupkan. Bagaimana menghidupkan kembali Pancasila itu tentu saja dengan kebersamaan kita. Jika misalnya rasa kegotong-royongan itu hilang, kita hidupkan kembali. Jika misalnya rasa saling bantu-membantu yang dulu pernah ada hilang, sekarang kita hidupkan kembali. Jika misalnya tawuran, pertengkaran yang sekarang ini semakin marak,
bisa kita tutup dengan rasa musyawarah dan mufakat, kita hidupkan kembali, maka seluruh nilai-nilai Pancasila itu akan bisa kita jamin bisa ada di tengah-tengah masyarakat. Saya ingin menyatakan satu hal lagi bahwa dalam hal pemberantasan korupsi, jika nilai-nilai Pancasila ini pun kita terapkan dalam kehidupan aparatur sipil negara dan sekelilingnya, baik shareholder maupun stakeholder yang ada di ASN itu, maka korupsi itu akan dicegah dengan pengawasan melekat yang ada pada dirinya. Tidak harus dengan harus menjaga, mengantarkan mereka ke penjara. Sebelum mereka ke penjara pun mereka sudah, saya tidak ingin korupsi. Inilah nilai-nilai yang ada dalam Pancasila itu. Maka pertanyaanmu tadi, apakah keharusan kita membaca buku ini? Itulah, ada nilai yang perlu kita dalami untuk bisa kita ambil dan kita bisa mengimplementasikannya sebagai Pancasila sejati. Teman-teman jurisian itu tadi luar biasa dari pemaparan dari penulis buku Kembalilah ke Pancasila Ayahanda Dr. Rahmat Salam MSc. Dan mungkin dari pertanyaan-pertanyaan yang tadi cukup banyak juga Ayahanda, mungkin Ayahanda bisa memilih 2 orang untuk bisa mendapatkan buku Door Prize, atau mungkin dari JPI nanti yang memilih Ayahanda. Saya tidak adil kalau saya memilihkan. Barangkali nanti ada perasaan, Bapak itu tidak adil, kenapa bukan saya gitu. Saya berikan kesempatan kepada JPI yang menentukannya. Saya dikirimi saja alamat pemenang 2 orang itu. Kalau misalnya mau 3 orang juga nggak apa-apa. Saya yang akan langsung mengirimkan buku itu kepada pemenang-pemenang ini. Pertanyaan tadi dengan bebas ongkos kirim dan bukunya gratis. Oke, baik. Nah, teman-teman jurisian yang tadi sudah bertanya, mungkin nanti kita akan kirimkan bukunya langsung ke alamat jurisian dan pengumumannya nanti akan kita informasikan via Instagram Juris Police Institute. Makanya terus pantengin Instagram Juris Police Institute. Nah, Ayahanda, di penutup acara mungkin bisa sedikit closing statement dari apa yang sudah Ayahanda paparkan tadi. Silakan Ayahanda, closing statement-nya. Ya, Pancasila ini adalah suatu kekayaan yang luar biasa, yang sungguh harus kita wariskan kepada penerus kita, generasi penerus kita di masa yang akan datang. Jika kita ingin bangsa ini berdiri tegak sama dengan negara-negara besar yang lain yang sudah pernah besar, karena kita punya potensi besar itu dengan wilayah yang luar biasa, dengan kekayaan alam yang luar biasa, dengan segala sesuatu yang luar biasa yang harus kita kelola dengan baik. Maka kembalilah ke Pancasila. Ingin saya tambahkan sedikit bahwa para sahabat kami di luar, saya barusan berdiskusi webinar dengan teman-teman di Brunei Darussalam. Teman-teman itu menyatakan bahwa jikalah ada Pancasila di Brunei Darussalam, kami akan mengawal Pancasila itu dengan sungguh-sungguh dengan jiwa raga kami. Rugi betul orang Indonesia yang dulu pernah punya Pancasila yang dilahirkan oleh para pendiri bangsa ini, tetapi generasi mudanya membiarkan Pancasila itu meringis kesakitan tanpa dipedulikan. Mari kita bergerak, adik-adikku sekalian, kita selamatkan Pancasila dan kita implementasikan Pancasila. Kembalilah kita ke Pancasila dengan terus berketuhanan yang Maha Esa, berkemanusiaan yang adil dan beradab, terus menciptakan persatuan Indonesia, dan kita andalkan permusyawaratan yang bermusyawarah dan mufakat, dan mari kita ciptakan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Luar biasa. Terima kasih Ayahanda atas closing statement yang begitu sangat luar biasa dan penuh semangat. Kalau saya sedikit menambahkan, ada kalimat yang menarik, petuah gitu dari seorang the founding father kita, salah satu the founding father kita, Bung Karno. Dia juga mengatakan bahwasannya, marilah kita kembali kepada jiwa-jiwa kita sendiri. Jangan kita menjadi bangsa tiruan. Jiwa Indonesia adalah jiwa gotong royong, jiwa persaudaraan, jiwa kekeluargaan. Kita telah merumuskan jiwa yang demikian itu dengan apa yang dinamakan dengan Pancasila. Hanya Pancasila yang sesuai dengan jiwa Indonesia. Jadi memang bisa dikatakan Pancasila merupakan salah satu ideologi terbaik di dunia
yang ada di Indonesia ini. Dan Indonesia sangat beruntung memiliki sebuah ideologi dan falsafah hidup Pancasila. Ya, terima kasih Ayahanda atas keluangan waktunya sudah mau terlibat dalam program kutu bukunya Jurispolis Institute, dan memang ini perdana, program kita perdana, dan Ayahanda pun salah satu penulis yang perdana kita undang untuk program Jurispolis Institute ini. Kita juga terima kasih buat rekan-rekan jurisian yang sudah berpartisipasi, ini sangat luar biasa, tadi sampai 50 viewers kalau tidak salah juga tadi, tapi sempat karena ada kendala sehingga agak sedikit menurun nih yang menonton kita, tapi tetap antusiasmenya sangat luar biasa dan pertanyaan-pertanyaan juga luar biasa dari kawan-kawan semua. Semoga bedah buku kali ini bisa bermanfaat dan semoga kita semua menjadi salah satu aktor penting dalam membumikan Pancasila ke semua lini masyarakat. Ada lagi yang ingin sampaikan Ayahanda? Saya pikir cukup, mudah-mudahan Jurispolis Institute ini terus bergerak melaksanakan tugas-tugas seperti ini. Ini adalah bagian dari cara JPI, Jurispolis Institute itu untuk membawa masyarakat mengerti. Kalau malam ini tentang mengerti tentang kembalilah ke Pancasila, maka next di buku-buku berikutnya bisa menerjemahkan kembali apapun yang ditulis oleh para penulis itu. Dan saya ingin diundang kembali jika ada penulis berikutnya untuk menyampaikan bukunya. Terima kasih Rinda, terima kasih Jurispolis Institute semuanya. Selamat malam semuanya. Semoga kita sehat walafiat. Ingat, COVID belum mereda, tetap jaga protokol kesehatan dengan baik, gunakan masker dengan baik, dan bagi yang belum vaksin, segera menuju puskesmas untuk mendaftarkan diri untuk divaksin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, buat teman-teman jurisian yang ketinggalan, nanti bisa lihat di channel YouTube Jurispolis Institute video lengkapnya berkenaan dengan kutu buku, kupas tuntas buku Kembalilah ke Pancasila bersama penulis Dr. Ayahanda Rahmat Salam MSI. Terima kasih semuanya, terima kasih Ayahanda. Saya juga akhiri. Billahi fisabilillah fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.